Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini masih kita membahas materi kelas 12 bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas subpokok bahasan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, kita sudah membahas subpokok bahasan B, yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan pada pertemuan yang keempat adalah merupakan pertemuan terakhir untuk membahas bab 2, yaitu subpokok bahasan C tentang dinamika pelanggaran hukum. Sekarang kita mulai dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama yang kita bahas adalah berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh satu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, kemudian kita akan bahas lagi tentang perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum. Perilaku yang melanggar hukum di lingkungan keluarga, ini hanya beberapa contoh saja yang sering kita temukan di keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, atau menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, kemudian menonton televisi sampai larut malam, atau kadang-kadang bangun kesiangan sehingga melupakan tugas dan kewajiban sebagai anak atau sebagai siswa. Baik, yang kedua, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pelanggaran yang sering terjadi yang dilakukan oleh siswa itu adalah menyontek ketika berlangsung ulangan, baik ulangan umum maupun ulangan harian, atau datang ke sekolah terlambat, kemudian bolos mengikuti pelajaran, kemudian juga tidak memperhatikan penjelasan guru di saat proses pembelajaran berlangsung, atau berpakaian tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian pelanggaran yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat, biasanya mangkir, tidak ikut ronda malam, kemudian tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan tindakan diskriminatif, melakukan perjudian atau membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang melawan hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kita ambil contoh juga dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, seperti tidak memiliki KTP, yaitu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak berpartisipasi dalam pemilu, melakukan tindak pidana, melakukan aksi teror, merusak fasilitas negara atau fasilitas umum, atau yang sering disebut dengan vandalisme. Nah, kemudian yang kita bicarakan sekarang adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Hukum atau norma ada bermacam-macam. Kita mulai dari yang pertama. Hukum atau norma yang pertama adalah norma agama. Yang dimaksud dengan norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan. Bagi orang yang melanggar norma agama, itu biasanya dikenakan sanksi dalam bentuk dosa. Sehingga siapapun yang melanggar ajaran agama, maka dia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, ada norma kesusilaan. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan itu adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani. Kalau ini dilanggar, maka sanksinya akan dikucilkan. Kemudian norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan. Apabila ada orang yang melanggar norma kesopanan, maka dia akan mendapat sanksi dicemooh. Kemudian yang terakhir ada norma hukum. Yang dimaksud dengan norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang atau penguasa. Apabila ada orang yang melanggar norma hukum, maka sanksinya akan tegas dan memaksa.
Sekarang kita akan bahas khusus untuk norma hukum, yaitu tentang sanksi norma hukum yang tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Tegas itu artinya bahwa aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenal sanksi diatur di dalam pasal 10 KUHP. Sanksi pidana dalam pasal tersebut dalam bentuk hukuman. Hukuman itu ada dua. Yang pertama ada hukuman pokok. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara, yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, paling tinggi 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, kemudian ada hukuman tambahan yang terdiri atas 1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Yang selanjutnya, nyata. Yang dimaksud dengan nyata artinya bahwa adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Paling lama 15 tahun. Jadi ini nyata. Oke. Yang selanjutnya kita bicarakan tentang bagaimana partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata seseorang yang diwujudkan dalam perilaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama itu adalah memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, menciptakan keselarasan. Yang kedua, mencerminkan sikap sadar hukum. Yang ketiga, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kelima, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, bagaimana perilaku yang dicerminkan dalam kehidupan di keluarga? 1. Mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati di keluarga. Kemudian dalam lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, teman-teman sekolah, TU, dan lain sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak menyontek ketika ulangan. Yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Yang kelima, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang selanjutnya, di dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat, yaitu melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda ketika dapat giliran ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, kemudian menghormati tetangga, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, dan membayar iuran sebagai warga dari kompleks suatu perumahan. Dan kemudian yang terakhir kita bicarakan dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap orang wajib bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, kemudian memiliki KTP, memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor, serta ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum, kemudian taat membayar pajak, taat membayar retribusi. Jadi demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir ini tentang Bab 2 kelas 12, semoga bermanfaat bagi sahabat pembelajar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya pada materi yang lain.